Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira ja al-haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya al-haq Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family bersama saya Bikenji yang akan memandu Anda di dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan coba kembali melihat dan mengambil ibrah serta pelajaran dari kisah dari keluarga atau anggota rumah tangga Rasulullah SAW, yaitu para istri beliau dan juga putri-putri beliau. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir yang diutus ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dicatat sebagai orang yang akan berbahagia, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi. Kita melanjutkan pembahasan tentang kisah istri Rasulullah SAW yang ketujuh, yaitu Sayyidah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, di mana pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang fakta-fakta yang meluruskan, ya, penafsiran yang keliru terhadap pernikahan antara Sayyidah Zainab dengan Rasulullah SAW. Dan kita berlindung kepada Allah dari sangkaan-sangkaan yang keliru, ya, tentang Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan rumah tangga, ya, dalam hal ini adalah tetapi pemikiran yang keliru terkait dengan pernikahan antara beliau dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Ya, karena pangkalnya adalah dari penafsiran, ya, ayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW merahasiakan sesuatu dalam hatinya. Nah, itu, ya, yang kemudian ditafsirkan bahwa yang dimaksud itu, ya, adalah bukan keinginan Rasulullah untuk menikahi Sayyidah Zainab, ya, ketika beliau masih menjadi istri dari anak angkatnya, tetapi yang dirahasiakan adalah wahyu Allah terkait bahwa Allah akan menikahkan beliau dengan Sayyidah Zainab. Ini yang kemudian diluruskan. Nah, sahabat iDream yang dirahmati Allah, maka pada episode kali ini kita akan coba melihat bagaimana prosesi, ya, atau cerita, ya, atau juga kisah atau riwayat tentang pernikahan antara Rasulullah dengan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Nah, setelah Sayyidina Zaid bin Harisah, ya, atau anak angkat dari Rasulullah SAW, resmi menceraikan istrinya, yaitu Zainab binti Jahsy, maka setelah selesai masa iddahnya, ini, ya, Islam ini tegas, ya. Kalau seorang wanita sudah diceraikan, ya, atau sudah bercerai dengan suaminya, kalau dia mau menikah lagi maka harus tunggu masa iddah, maksudnya menikah dengan orang lain, ya.
Kalau rujuk nggak perlu ya, tapi kalau untuk mau menikah dengan orang itu harus ada masa iddah. Di satu sisi memang ini hikmahnya adalah untuk memastikan bahwa si perempuan ini tidak dalam masa hamil. Ya, soalnya kalau hamil nanti jadi bingung. Ini anak siapa? Gitu ya. Meskipun zaman sekarang secara teknologi canggih lah ya, bisa dites DNA misalnya. Tapi kan itu tidak selalu orang bisa. Ya. Dan itu juga pakai dana kan, pakai uang. Jadi Islam itu kan sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Bahwa Allah itu menginginkan bagi kita itu kemudahan. Ya, meskipun ada teknologi canggih, tapi dibandingkan dengan cara yang mudah, ya tetap saja ya lebih aman menjaga masa iddah ini. Jadi itu sisi kesempurnaan dari ajaran Islam. Nah, Rasulullah SAW meskipun beliau seorang Rasul, ya, dan beliau sudah tahu bahwa dirinya akan dinikahkan dengan Sayyidah Zainab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak melanggar ajaran atau aturan syariat. Nah, ya. Jadi di dalam berbagai hal Rasulullah adalah orang pertama yang mengamalkan perintah dan aturan syariat. Nah, karena di dalam Islam prinsipnya jelas ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah kalau kita ya umat Islam ini mengatakan sesuatu yang kita tidak buat. Maka Rasulullah terbebas dari hal tersebut. Karena Rasulullah adalah orang yang pertama menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum perintah itu sampai kepada kita, beliau yang mengerjakan dalam berbagai aspek, dalam berbagai urusan. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam surah Al-Ahzab kan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Ya, karena beliau adalah orang yang terdepan dalam mengamalkan syariat. Dan ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah ya, tidak mentang-mentang dia seorang nabi dengan Allah begitu dekat, aturan syariat dia nggak jalankan, ya, tidak. Ya. Oh kan bagaimana bikin aturan syariat nikah tidak boleh lebih dari 4? Rasulullah istrinya lebih dari 4. Nah, sebagaimana disebutkan di episode sebelumnya, itu adalah hak istimewa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang sebetulnya tidak juga istimewa, bahkan mungkin orang Islam lebih istimewa. Ya umat beliau lebih istimewa. Kalau Rasulullah setelah istri yang ke-13, ya setelah menikahi perempuan yang ke-13, beliau dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menambah lagi dan dilarang menceraikannya. Jadi diperintahkan untuk mempertahankannya. Sehingga kemudian istri-istri Rasulullah SAW itu semuanya disebut sebagai ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman yang kemudian menjadi haram bagi orang-orang beriman menikahi jandanya Rasulullah. Ya begitu ya. Dan itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah menjadi sebuah ketetapan bagi Rasulullah SAW. Nah kalau kita orang Islam ya bisa saja seorang Muslim ya umat Rasulullah bisa menikahi perempuan lebih dari 13 dengan konsep kawin. Ya nikah cerai bisa jadi lebih dari 13. Rasulullah enggak lebih dari 13. Jadi kalau mau dibilang itu istimewa, ya enggak juga istimewa sebetulnya. Ya, saya pernah baca artikel ya ada orang yang sampai punya istri 21, pernah menikah 21 kali. Ya konsepnya begitu. Nikah, kemudian cerai. Ya. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang baik ya. Nah inilah yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW. Beliau menunggu masa iddahnya selesai, ya 3 kali suci ya. Nah, nanti kembalilah ke 3 kali suci itu kepada pemahaman fikih kita masing-masing. Nah kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidah Zaid ya, Sayyidina Zaid ya, atau anak angkatnya untuk mendatangi Sayyidah Zainab menyampaikan kehendak Rasulullah untuk menikahinya. Jadi saking Rasulullah SAW ingin memastikan bahwa ini adalah bagian dari syariat, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak kemudian menyampaikan hasratnya sendiri.
Tetapi kemudian diperintahkan putra angkatnya yaitu Sayyidina Zaid untuk menyampaikan ihwal wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa beliau akan dinikahkan oleh Allah dengan Sayyidah Zainab ya binti Jahsy atau janda dari dirinya ya, dari Sayyidina Zaid bin Harithah ini. Nah, hal itu dikisahkan sendiri oleh Sayyidina Zaid bin Harithah ya, dengan berkata dalam sebuah riwayat yang disebutkan di dalam kitab hadisnya Imam Muslim ya, di dalam kitab Sahihnya Imam Muslim disebutkan bahwa Sayyidina Zaid berkata, aku berangkat menuju ke kediaman Zainab, ke rumah mantan istri ini. Hebat ya, jadi menunjukkan kesabaran sosok mantan suami gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita tidak temukan ya mantan suami yang kemudian sanggup menghadiri pernikahan mantan istrinya. Ada tapi jarang-jarang. Nah, Sayyidina Zaid bin Harithah bahkan menyampaikan lamaran itu. Dan sedikit pun itu tidak mengurangi kecintaannya kepada Rasulullah. Tidak mengurangi sikap positifnya kepada Rasulullah. Mungkin kalau di kita ya sebagai orang biasa ya ngegedumbel kali, wah pantesan ya saya jadi nggak utuh gitu kan, saya jadi cerai rupanya, wah gitu ya. Itu tidak terjadi kepada Sayyidina Zaid bin Harithah karena dia tahu Rasulullah orang yang mulia. Allah mengakuinya di dalam dalam Al-Quran ya. Wa innaka ala khuluqin azim, ya, engkau Muhammad adalah orang yang betul-betul berada pada akhlak yang mulia. Gak mungkin kalau Allah saja mengakui kemuliaan akhlak Rasulullah, kemudian ada kita manusia yang sanggup menisbatkan atau menyandarkan sifat buruk kepada Rasulullah walaupun itu kecil. Ya. Apalagi kalau menyebutnya dengan auzubillah ya, ada yang menyebut Rasulullah sebagai pedofil lah ya. Hypersex, itu keji sekali ya. Tidak layak orang seperti itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jangan sampai begitulah ya. Nah, lalu kemudian kata Sayyidina Zaid, ketika aku tiba di rumahnya, aku melihatnya sedang mengolah adonan. Biasanya orang Arab kan makannya roti ya. Roti gandum. Nah, mungkin jadi lagi ngulanin adonan roti gitu ya. Nah, ketika melihatnya, hatiku merasa malu. Aku berdiri membelakangi pintu rumahnya. Ya malu ini ya mungkin, ya namanya juga manusia ya. Terkenanglah momen-momen ketika beliau masih satu rumah, satu atap dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Tetapi ini perintah Rasulullah ya, yang tetap harus disampaikan. Dan itu harus melebihi segala perasaan yang ada pada dirinya. Jadi nggak boleh baper lah begitu ya. Nah, karena ini perintah Rasulullah. Maka kemudian aku berdiri membelakangi pintu rumahnya. Kemudian aku berkata, wahai Zainab, Rasulullah telah mengutusku untuk menyebutmu. Untuk menyebutmu maksudnya hendak menikahimu ya. Lalu kemudian dia menjawab ya, Sayyidah Zainab kemudian setelah mendengar mantan suami mengatakan bahwa Rasulullah diperintahkan saya untuk kemari untuk menyebutmu gitu. Maksudnya hendak melamar gitu ya untuk Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah melamar Sayyidah Zainab untuk Sayyidina Zaid. Sekarang dibalik ya. Sayyidina Zaid anak angkatnya kemudian yang mendatangi Sayyidah Zainab untuk melamarnya untuk Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia menjawab, Sayyidina Zainab kemudian mengatakan, aku tidak akan menjawab apa-apa sebelum mendapat petunjuk dari Tuhanku Azza wa Jalla ya. Lalu kemudian dia bangkit menuju tempat sholatnya untuk melaksanakan sholat istikharah mungkin ya, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-37 ya, falamma qadha Zaidum minha wa tara zawajnaha
falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha, ya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, maka kami nikahkan kamu dengannya. Nah, setelah turun ayat tersebut, Rasulullah SAW langsung masuk ke rumah Sayyidah Zainab untuk menemuinya tanpa izin lagi. Ini sebuah pertanda bahwa ya, mereka telah sah menjadi suami istri berdasarkan ketetapan ayat tersebut. Nah, maka pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy terjadi tanpa wali, tanpa mahar, tanpa akad, dan tanpa saksi manusia. Jadi kalau yang lainnya kan pakai wali, ya, pakai mahar, pakai akad, pakai saksi. Tapi pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, yang merupakan wanita yang ketujuh di dalam hidupnya Rasulullah SAW, itu tidak ada, karena Allah yang langsung menikahkan keduanya. Ini kan kita nikah itu, kita ini kan ada acara akad nikah itu karena mempersaksikan pernikahan kita kepada Allah. Lah ini Allah sudah langsung bilang ke Nabi, kamu tuh udah aku nikahkan. Maka nggak perlu lagi itu, nggak perlu lagi tek-tek bengek ya syarat-syarat di dalam pernikahan, karena Allah yang telah menikahkan. Ya Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang punya segala sesuatu. Jadi tidak perlu kemudian kita persoalkan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sayyidah Zainab binti Jahsy, ya, dibandingkan dengan istri-istri Rasulullah SAW yang lain, ya, karena pernikahannya itu langsung diresmikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari atas aras, ya, dari atas 7 lapis langit, ya. Maka kemudian Sayyidah Zainab mengatakan terkait dengan hal ini, ya, mereka, maksudnya istri-istri Nabi yang lain, ya, dinikahkan oleh ayah-ayah mereka, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas 7 lapis langit. Ini menandakan bahwa Sayyidah Zainab binti Jahsy adalah seorang wanita yang begitu istimewa, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, secara langsung menikahkan beliau, ya, dengan Rasulullah SAW. Dari mana pangkalnya? Pangkalnya dari itu tadi, bahwa ketika Sayyidina Zaid bin Sabit mantan suami datang mengabarkan, ya, bahwa dia diminta oleh Rasulullah untuk melamarnya, Sayyidah Zainab tidak langsung mengiyakan, walaupun dia tahu ini Rasulullah, gitu kan? Ini Rasulullah. Tetapi yang dilakukannya adalah dia tidak kemudian pergi ke rumah orang tuanya mengatakan bahwa saya akan begini, enggak, tetapi dia langsung mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat dulu, dia minta petunjuk kepada Allah. Nah, ini kan luar biasa. Ini bagian dari sunnah yang bagus, ya, yang seharusnya kita tiru, terutama bagi kaum wanita. Ketika apa-apa terjadi dalam diri, lalu kemudian memerlukan keputusan, ya, keputusan yang perlu diambil, maka sebaik-baik keputusan adalah yang digantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang berita, datang informasi, membutuhkan keputusan, maka yang terbaik, ya, wanita yang salehah ini adalah yang kemudian terlebih dahulu, ya, kalau lagi bingung, gitu, ya, atau gimana ini misalnya, maka yang terbaik adalah salat istikharah, ya, meminta kepada Allah, berdiam diri, ya, berpikir apa yang menjadi kecondongan, lalu kemudian ambil keputusan. Kalau nggak bingung sekalipun, ya tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam urusan ini saya sudah ada keputusan dan semoga Engkau meridai, bismillah. Nah, itu bagus, ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab binti Jahsy, dan itu pula yang dilakukan oleh dalam Al-Quran, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Hanah, ya, Sayyidah Hanah binti Fakuda, yang merupakan istri dari orang mulia, yaitu Imran, ya, Sayyidina Imran, kakek dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Atau ini Sayyidah Hanah ini adalah nenek dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi beliau mengutamakan Allah dalam persoalan kehamilannya.
Kalau yang lain kan begitu ya umumnya kita lah begitu dapat ketahui hamil, wah yang pertama diadukan, yang pertama tahu ya suami, orang tua mungkin. Tapi kalau Sayyidah Hana yang pertama dia beritahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia munajat kepada ya Allah. Ya Rabbi inni nazartu laka ma fi batni hada muharrara gitu. Bahkan ketika tahu yang lahir ternyata anak perempuan, dia enggak ngasih tahu yang lain dulu, dikasih tahu Allah dulu. Rabbi inni wada'tuha unsa, ya wahai Allah, ternyata aku melahirkan seorang anak perempuan. Sampai ngasih nama juga dikasih tahu Allah dulu. Wa inni samaituha Maryam, ya wa uidzuha wa dzurriyyataha minasyaiton. Maaf ya, bulan puasa. Aku memperlindungkannya ya kepadamu dari godaan setan yang dirinya dan keturunan dari godaan setan. Jadi dia mengadu kepada Allah, Allah yang diutamakan. Makanya kemudian derajatnya begitu mulia. Dan itulah yang juga terjadi pada Sayyidah Zainab binti Jahsy ya, ketika dia mendapati dirinya akan dinikahi oleh Rasulullah atau akan dilamar Rasulullah, maka kemudian diminta petunjuk kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya ya. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha, ya maka kami setelah Zaid menyelesaikan urusan dengan istrinya, maksudnya menceraikannya, maka kemudian kami menikahkannya denganmu ya. Jadi Allah langsung menikahkannya. Nah, ada riwayat yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi pada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah berarti bulan yang ke 11 ya, sebelum bulan Zulhijjah ya, habis lebaran berarti ya, kan setelah Syawal, Zulqa'dah ya, Zulhijjah. Makanya jadi tradisi juga di kita ya, nikah itu habis lebaran. Pernikahan itu habis lebaran. Ini mengingat bagaimana dulu Sayyidah Zainab binti Jahsy dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah SAW pada bulan Zulqa'dah. Ya, habis lebaran sampai lebaran haji itu biasa itu ya, sampai lebaran haji. Ya, jadi beliau dinikahkan pada bulan Zulqa'dah di tahun ke-5 Hijriah. Nah, ketika itu Sayyidah Zainab binti Jahsy berusia 35 tahun. Nah, ya. Ada pula riwayat yang menyebutkan usianya saat itu adalah 34 tahun. Jadi kepala 3 ya. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengumumkan pernikahannya dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, ya Rasulullah SAW kemudian mengadakan walimatul urs, ya waktu walimatul urus ya, dengan mengundang para sahabatnya untuk menyantap makanan yang beliau sediakan. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi catatan bagi kita bahwa yang namanya walimatul urus atau resepsi pernikahan atau hajatan ya, apalah bahasanya ya, pokoknya rame-rame ya terkait dengan pernikahan, ini menjadi sunnah dari Rasulullah SAW bagi kita ya. Jadi nggak boleh ya umatnya Nabi Muhammad ini nikah diam-diam. Nikah diam-diam itu nggak boleh, nggak nyunah ya. Kadang orang mikir oh, ini sunnah Nabi nih ya. Nikah 1, 2 ya, nikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tapi diam-diam nggak nyunah juga kalau gitu. Kalau yang nyunah itu ya, katakanlah mau poligami, istri kedua, ketiga, keempatnya diumumkan, diramein juga, bukan diam-diam ya, apalagi nikahnya bawah tangan gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, hal ini merupakan bentuk pengumuman kepada masyarakat tentang disahkannya hubungan antara diri beliau, antara Rasulullah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy kepada masyarakat ya. Jadi kita tuh udah dinikahkan Allah, sudah sah nih gitu. Kalau diam-diam aja tuh orang nanya-nanya, kok Rasulullah gitu kan udah ngendon aja nih di rumahnya Sayyidah Zainab, padahal kan itu ya. Nah, jadi ini yang dicegah ya, maka Rasulullah kemudian mengadakan hajatan ya atau resepsi ya,
atau bahasa syar'inya adalah walimatul urus ya. Nah, selain itu juga beliau mengharapkan doa kebaikan dan berkah dari tamu undangan. Jadi Rasulullah itu ini yang disebut dengan kul innama ana basyarum mislukum. Nah, gitu ya. Katakanlah Muhammad kepada umatmu dalam surah Al-Kahfi bahwa aku ini adalah basyar, ya, manusia seperti kalian. Ya, jadi Rasulullah juga dari inilah sisi kemanusiaannya Rasulullah SAW. Ya, beliau ingin diketahui orang bahwa beliau punya istri yang baru, lalu kemudian beliau berharap dari tamu undangan kebahagiaan, keceriaan dan juga doa-doa ya, untuk pernikahan mereka. Nah, ini sisi dari kemanusiaannya Rasulullah SAW. Maka aneh kalau kita kemudian nggak mau menirunya gitu ya, tidak mau menirunya. Nah, walimatul urus yang Rasulullah SAW lakukan saat menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy ini terbilang sangat istimewa. Bahkan yang paling istimewa dibandingkan dengan istri-istri beliau yang lainnya. Nah, Sayyidina Anas bin Malik berkomentar tentang bagaimana meriahnya walimatul urus yang Rasulullah SAW selenggarakan saat menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim ya, Anas bin Malik mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah melangsungkan walimah urus ya, atau resepsi pernikahan terhadap istrinya sebagaimana beliau melangsungkan resepsi atau walimah urus saat menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy. Beliau menyembelih seekor kambing. Jadi karena ini pernikahan langit gitu ya, yang merestui adalah zat yang maha tinggi yang bersemayam di atas aras, maka Rasulullah kemudian menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang spesial. Sebagaimana diakui oleh Sayyidah Anas bin Malik ya, yang merupakan asisten pribadinya Rasulullah SAW. Nah, bahkan saat pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy, nah, ini terjadi sebuah peristiwa membuktikan kenabian beliau. Apa itu? Jadi meskipun makanan yang dihidangkan itu sedikit, kan cuma nyembelih seekor kambing ya. Cuma nyembelih seekor kambing. Kambing kalau dibandingkan dengan besarnya orang Arab dikali sekian orang Arab kan kayak nggak cukup satu ekor kambing dipotong pun. Apalagi kalau orang Arab itu kalau makan kambing itu setengah ekor bisa bertiga. Setengah ekor bisa bertiga. Saya suka lihat itu di video-video di YouTube gitu kan, kalau lagi ada hidangan itu kan, satu nampan itu kambing setengah ekor, yang duduk di situ 3 orang. Habis itu. Kurang kali gitu ya. Nah, jadi disebutkan bahwa meskipun makanan yang dihidangkan itu nampaknya sedikit, tetapi karena berkah ya datang. Keberkahan itu Allah limpahkan dalam pernikahannya. Ya, ternyata makanan yang terlihat sedikit itu dapat mengenyangkan orang dalam jumlah yang sangat banyak. Karena Rasulullah kan mengundang orang sekota Madinah. Siapa yang nggak kenal Rasulullah di kota Madinah? Kalau Madinah, kalau Mekah jauh lah mungkin kan. Ya mereka nggak tahu juga itu kan. Tapi kalau kota Madinah, kabar ya menyebar dengan cepat ya, Rasulullah menikah ya dengan janda dari anak angkatnya. Jadi satu sisi orang juga bertanya-tanya, apa iya kan nggak umum gitu ya nikahi janda anak angkat gitu. Maka kemudian orang pun penasaran, betul nggak itu pernikahan ini jangan-jangan hoax gitu kan. Tapi ternyata ya betul ya bahwa Rasulullah kemudian mengundang penduduk Madinah ya untuk menghadiri resepsinya dengan memberikan hidangan makan. Dan ternyata begitu makanan yang nampaknya sedikit ya, 1 ekor kambing plus mungkin yang kurma dan lainnya, tidaklah kemudian kurang ya, tetapi dapat mengenyangkan semua tamu undangan yang datang. Lalu kemudian dari situ turunlah ayat tentang hijab.
Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan salah seorang istrinya yaitu Sayyidah Zainab binti Jahsy, lalu kemudian berkumpul dengannya. Maka ibuku, maksudnya ibu dari Sayyidina Anas bin Malik ya, yaitu Ummu Sulaim, membuatkan hais ya, yaitu makanan yang terbuat dari campuran kurma, tepung dan minyak samin. Nah, ini dodolnya orang Arab nih ya, di zaman itu. Yang dia letakkan di atas taur, ya, maksudnya taur ini adalah sebuah wadah kecil dari kuningan atau batu ya. Lalu kemudian dia berkata kepada Anas, wahai Anas, bawalah ini kepada Rasulullah, lalu katakan kepadanya, ibuku mengirimkan ini untukmu. Lalu kemudian dia menyampaikan salam untukmu dan berkata, ini sedikit dari kami untukmu. Lalu aku membawanya dan menemui Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, ibuku menyampaikan salam kepadamu wahai Rasulullah, ya, dan berkata, ini sedikit pemberian dari kami untukmu wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, letakkan, ya, taruh aja, gitu ya. Lalu beliau kemudian berkata lagi, pergilah dan panggillah si fulan dan si fulan serta siapa saja yang engkau jumpai, sambil menyebut beberapa nama orang lelaki ya dari penduduk Madinah. Maka kemudian Anas melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut, yaitu mengundang orang-orang yang beliau sebutkan dan siapa saja yang ditemuinya. Ketemu orang, hey Rasulullah mengundang kamu hajatan ya, resepsi, datang ke rumah Rasulullah ya, di kediaman Sayyidah Zainab binti Jahsy. Nah, diriwayatkan jumlahnya mencapai 300-an orang. Ya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Anas, bawa kemari taur itu. Maksudnya tadi ya, makanan yang di wadah kecil yang dibawa oleh Sayyidina Anas dari ibunya itu, ya, yang isinya dari dodol kurma itu ya. Lalu kemudian mereka masuk ke rumah Rasulullah SAW. Hingga kemudian memenuhi ruangan, maka Rasulullah SAW berkata, hendaklah kalian melingkar 10-10. Nah, ini juga sunnah nih. Makanya kalau kita lihat ya di jamuan-jamuannya orang Arab ya, ini kalau makan tuh ngelingkar, melingkarnya satu nampan. Ya begitu tradisi resepsinya Rasulullah dulu. Melingkarlah kalian 10-10 ya. Lalu setiap orang kemudian makan bergiliran. Kemudian mereka makan hingga kenyang. Setiap satu kelompok keluar ruangan, masuk kelompok berikutnya, dan setiap itu Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Anas, angkatlah. Maka aku pun mengangkatnya. Aku tidak tahu apakah ketika aku angkat atau ketika aku letakkan makanan itu bertambah. Gitu. Jadi makanan yang di wadah kecil plus tadi itu ya, hidangan kambing, kemudian juga mungkin ada air minum dan sebagainya, dihidangkan, ya mereka makan tuh. Ya sana juga walimah kadang-kadang kan itu makan sambil ngobrol gitu kan, sambil lihat Rasulullah ya sebagai pengantin. Maka nggak kerasa tuh, tahu tuh udah kenyang aja, nggak merhatiin nih makanan ini nih, nggak berkurang gitu ya. Pokoknya kalau udah selesai udah kelihatan tuh sahabat itu kekenyangan, ya udah, kalau kita mah udah bersihin apa namanya ya, udah ngorek-ngorek gigi gitu ya, begitu sih gigi udah kenyang gitu kan. Maka kemudian Rasulullah Anas angkat. Nah, diangkat hidangannya, disuruh mereka keluar ganti yang lain. Gitu ya. Wah luar biasa itu ya. Nah kemudian setelah makan, sekelompok orang duduk mengobrol di rumah Rasulullah SAW. Nah ada satu momen, satu peristiwa di dalam walimah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Ya. Ini yang kemudian menjadi asbabun nuzul ya, turunnya ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 ini. Sekelompok orang duduk mengobrol di rumah Rasulullah SAW, ya, sedangkan Rasulullah SAW duduk dan istrinya berpaling menghadap ke dinding. Nah, begitu ya. Jadi ini sebagai isyarat bahwa keberadaan mereka yang ngobrol-ngobrol ini memberatkan Rasulullah.
Ya udah dijamu, udah dihidangkan, masih asik juga ngobrol-ngobrol begitu ya. Nah, ini pengantin baru nih. Mau nggak sensi banget begitu ya, istilahnya kan. Sehingga kemudian ngobrol Rasulullah ini dan istri itu ngadep tembok begitu. Ya memalingkan wajahnya lah gitu ya. Sebagai isyarat ya bahwa keberadaan mereka itu tidak disukai Rasulullah ya. Nah, kemudian beliau keluar ya, ke rumah istri-istri yang lain untuk berbicara dengan mereka, lalu kembali lagi. Dan tatkala beliau kembali, jadi saking lamanya nih orang-orang ini ngobrol nih, maka Rasulullah keluar dulu tuh ya, nemuin istri Rasulullah yang lain ya untuk ngobrol. Dan ketika Rasulullah kembali ya, nah mereka ya, orang-orang yang ngobrol ini baru ngeh. Ini tidak disebutkan ya siapa orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah tersebut. Mereka baru ngeh bahwa keberadaan mereka yaitu duduk dan mengobrol di rumah Rasulullah telah memberatkan Rasulullah SAW. Maka mereka segera menuju pintu dan keluar rumah. Kemudian Rasulullah SAW datang dan masuk ke dalam ruangan, lalu beliau menjulurkan tirai. Dan ketika beliau masuk kamar, ya, kata Anas bin Malik ketika itu ya, aku masih duduk di dalam ruangan itu. Tak lama kemudian beliau keluar menemuiku dan ternyata ada ayat ya yang turun, yaitu surah Al-Ahzab ayat yang ke-35, ayat yang ke-53 yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau lalu keluar dan membacakan ayat tersebut di hadapan orang-orang. Jadi setelah ternyata mereka sadar, oh iya ya Rasulullah ini nggak suka nih kita lama-lama di sini ya. Ya, karena kita udah selesai hajat kita begitu kan, makan apa semua. Maka mereka kemudian keluar. Turunlah surah Al-Ahzab ayat yang ke-53. Ini ayatnya cukup panjang ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ayyu'dzana lakum. Ya. Ila tu'amin ghairu nadhirin. Nah, ila akhir ayat ya, sampai ayat terakhir. Yang artinya begini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Namun jika kamu diundang maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maksudnya kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ya. Jadi kalau kamu ada hajat atau meminta sesuatu atau ada keperluan sesuatu dengan istri-istri Nabi, ketika itu turun perintah agar mereka memintanya di balik tirai, di balik hijab ya, min wara'i hijab. Meminta dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, maksudnya hati dari istri para nabi ya. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat, dan sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosa di sisi Allah. Jadi nah ini menunjukkan betapa berkahnya ya, pernikahan antara Sayyidah Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai kemudian karena pernikahan inilah turun satu ayat yang sangat penting dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin ketika itu. Yang pertama bagi kita ini pedoman tentang adab bertamu ya, bahwa kita kalau bertamu itu jangan sengaja menunggu dihidangkan makanan ya. Sengaja betul ya, di sana itu masakannya enak, kayak kita bertamu kan ada tuh, saya pernah baca satu seorang ya, kesel sama tetangga ya. Kalau udah nyium bau enak dari dapurnya gitu ya, wah udah tuh nongkrong di depan rumahnya ya, ngobrol gitu kan, seolah-olah nunggu makan bareng gitu, Masya Allah. Padahal dia merasa makanan ini nggak cukup ya, hanya untuk keluarganya saja gitu. Nah inilah yang kemudian jadi cerita gitu. Nah jadi kita orang Islam kalau bicara bab adab bertamu, nah itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu kondisi ekonomi, ya, kondisi dapur orang kita nggak tahu. Karena dalam Islam ya kezaliman dalam sekecil apapun tidak boleh.
sekecil apapun tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ya, kataba ala nafsihi rahmah. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi zatnya itu sifat kasih sayang. Ya, sifat kasih sayang ini kan antitesis dari sifat zalim ya. Orang Islam ini nggak boleh zalim, ya, tapi harus menyuburkan sifat rahmah, sifat sayang. Dan diantaranya adalah itu tidak menyusahkan, ya, tidak menyusahkan tetangga, tidak menyusahkan saudara. Ya, kalau memang kita tidak ada hajat, ya, jangan sengaja betul duduk-duduk nunggu dihidangkan makanan. Ya. Nah, apalagi kita tahu gitu kan, ini musim paceklik gitu ya, ini musim pandemi ya, penghasilan ekonomi orang juga banyak-banyak menurun, harga barang naik. Ini adab ini harus dijaga. Nah, kemudian kalaupun diundang begitu kan, makan, ya datanglah. Tetapi kalau udah selesai makan ya udah, gitu. Jangan nunggu diusir, ya, jangan nunggu diusir sama yang punya rumah. Dan ada orang tipikalnya kalau bertamu asik ngobrol gitu, yang punya rumah udah garu-garu kepala gitu ya, udah ngeliatin jam gitu ya, tapi yang namunya masih asik ngobrol gitu. Nah, itu nggak boleh. Udah nguap-nguap itu yang tuan rumahnya gitu kan, nah, yang mau ini masih, itu nggak boleh. Jadi ada adabnya. Bahkan masuk ke dalam rumah pun harus ada izin. Izin, kalau nggak diizinkan nggak boleh masuk, walaupun itu saudara kita. Kita bertamu ke rumah saudara, ketok-ketok assalamualaikum gitu kan. 3 kali ya salam nggak dijawab, jangan maksa. Ya. Walaupun kita tahu nih sendalnya ada nih gitu ya, mobilnya ada, motornya ada. Udah 3 kali assalamualaikum nggak dijawab, itu kode bahwa dia sedang tidak siap untuk didatangi oleh kita. Nah, ya sudah ya. Kalau bel kan ada bel ya, bel pencetnya 3 kali, ting tong, assalamualaikum gitu ya. Ting tong salam, itu memastikan bahwa kedatangan kita diketahui gitu ya. Yang kan ada orang rumahnya itu 2 lantai, ada yang rumahnya 3 lantai itu kan. Yang salam-salam di bawah nggak kedengeran gitu ya. Bukan dia nggak mau, tapi nggak kedengeran, makanya kan disiapin bel ya. Jadi kita pencet bel sambil baca salam. Ya, bel untuk mengasih tahu ya, salam sebagai adab gitu kan. Nah, 3 kali pencet bel, nggak ada yang turun, nggak ada yang jawab, no comment, balik. Nah, balik kanan pulang, ya. Jangan diterusin, gitu ya. Walaupun itu saudara kita, karena bisa jadi ketika itu dia tidak siap untuk kita datangi. Dalam bahasa lainnya kita tidak diizinkan bertamu ke rumahnya. Privasi dalam Islam itu luar biasa. Ini yang kemudian harus kita pahami ya. Jadi balik kanan ya. Dan kalau diizinkan masuk ya, maka eman-emanlah dengan hajat ya, apa yang kita perlukan ya. Udah sebatas itu saja. Jangan lebay, jangan berlebih-lebih begitu kan. Apalagi sengaja betul nyari nunggu-nunggu jam makan siang. Nah, itu enggak boleh. Kalau memang kita datang pagi begitu kan, ternyata tuan rumah senang kita datang dan sampai menahan kita, jangan cepat-cepat. Ini lagi disiapin Umi, tolong masakin nanti. Itu lain cerita. Tapi kalau kita tidak ditahan ya oleh tuan rumah, ya segera tinggalkan. Nah, itu. Dan kemudian juga pelajaran lainnya ya, ayat ini adalah bagaimana kemudian Rasulullah SAW yang mendapatkan satu ketetapan bahwa beliau istri-istri beliau ini ya tidak boleh dinikahi oleh orang-orang beriman lagi. Bahkan juga di sini disebutkan bagaimana para sahabat ya ketika akan menemui istri Rasulullah SAW untuk menunaikan hajat mereka ya, atau meminta sesuatu, harus di belakang tabir. Ini untuk menjaga kesucian hati ya sahabat dan juga kesucian hati istri Nabi. Ya. Karena istri Nabi juga ya wanita lah begitu ya. Mereka juga manusia yang kadang-kadang mungkin bisa jadi ya ada sisi lalainya, dan yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang harus dijaga oleh kaum muslimin, dan sampai diturunkan dikatakan bahwa istri-istri Nabi itu akan menjadi adalah ibunya orang-orang beriman. Kalau dia kemudian menjadi janda setelah wafatnya Rasulullah, haram menikahinya, dan itu adalah dosa yang besar. Begitu, karena memang kesucian ya istri para nabi Allah jaga, tidak boleh tercemari begitu kan.
Ini sekaligus menandakan bahwa kedudukan Rasulullah SAW itu tidak sama ya dengan kita, jauh lah dengan para sahabat. Kedudukan seorang nabi itu sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai Rasulullah SAW dan memberikan kedudukan yang istimewa sampai-sampai istri-istrinya tidak boleh dinikahi. Dan sebetulnya di balik itu juga ada hikmah. Kalaulah sampai istri Rasulullah SAW dinikahi oleh sahabat ya, setelah Rasulullah wafat, maka ini akan terjadi kemudian gonjang-ganjing. Bisa jadi kemudian ada orang yang merasa mulia karena sudah menikahi istri Rasulullah gitu kan. Lalu kemudian menimbulkanlah sebuah teori-teori yang mengarah kepada kesesatan. Nah, ini yang kemudian dicegah ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita berbicara hikmah di balik itu. Nah, setelah ayat itu turun, maka kata Anas bin Malik, akulah orang yang paling pertama mendengarkan ayat tersebut. Setelah itu kemudian istri Nabi di balik hijab. Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini ya, surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 ini diturunkan di pagi hari setelah resepsi pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis tadi, ya, riwayat tadi. Nah inilah ya sahabat yang dirahmati Allah, gambaran keistimewaan dari sosok Sayyidah Zainab binti Jahsy dan menggambarkan keberkahan ya pernikahan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy ya. Dan ini kemudian ada juga ya sisi-sisi yang harus menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita menikah ya pernikahan yang keberapapun itu ya sunnahnya adalah kita umumkan, kita buat resepsi walaupun sederhana ya. Jadi katakan aduh lagi nggak punya uang ini tapi mau nikah ya, nikahnya di KUA, resepsinya nggak usah jor-joran, nggak usah sampai ngutang sana sini, ya cukup yang ini aja lah, yang semampunya itu kan. Ya Rasulullah tadi aja sampai memanfaatkan makanan, sedikit makanan yang diberikan oleh Anas bin Malik ya, atau Ummu Sulaim ibunya. Tapi yakinlah ketika kita berniat mengadakan resepsi itu karena menegakkan syariat ya, mengikuti sunnah Rasul atau ittiba' Rasul begitu ya, yakinlah resepsi itu, walimah itu akan menjadi walimah yang berkah. Dan dari keberkahan itulah kemudian pondasi rumah tangga kita berdiri. Wah, ya ini yang penting nih. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.